Shalom, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Malang, sahabat kreatif Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya Pendeta Ricky Latupeirisa dari Graha Siar Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang. Di dalam acara kita bertajuk Grow in Grace, terbanglah di atas badaimu. Puji Tuhan, saya berharap kita tetap optimis, tetap semangat. Karena roh Allah yang besar itu, Allah yang hebat itu, rohnya ada, menyertai, bahkan tinggal di dalam engkau dan saya. Amin, puji Tuhan. Saya berharap di tengah-tengah situasi iklim cuaca hari-hari ini, di mana hujan, udara yang cukup dingin, dan kita pun sedang berjuang bergumul dengan pandemi COVID-19. Tapi saya berdoa, saya mendorong, memotivasi kita untuk tidak larut dalam ketakutan yang berlebihan. Tetapi bukan berarti kehilangan tanggung jawab untuk waspada, memelihara, dan patuh melaksanakan protokol kesehatan. Mari tetap bersemangat, tetap lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Tuhan, amin, amin, puji Tuhan. Terbanglah di atas badaimu. Mari memanage hidup kita. Saya berharap kita dapat manajemen hidup kita masing-masing. Entah engkau sebagai pelajar, engkau sebagai mahasiswa, engkau sebagai karyawan, engkau sebagai pimpinan, apapun yang sudah berumah tangga mungkin, mari lakukan, siapkan semua yang menjadi tanggung jawab kita, bagian kita. Tunaikan, tuntaskan dengan baik agar nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Amin. Mari sahabat kreatif Pro 2, para pendengar Radio Republik Indonesia Malang, tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Ya Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari yang baik. Terima kasih buat pagi yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kekuatan Tuhan. Kami bersyukur karena kami tidak pernah sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai kami. Engkau ada di dalam acara Grow in Grace di pagi hari ini bersama dengan seluruh sahabat kreatif para pendengar RRI Malang. Bersama dengan hamba-Mu, kami menyiapkan hati kami sebagai tempat yang terbaik untuk ditabur oleh benih firman. Karena kami tahu Engkau punya rencana yang besar, yang luar biasa, yang akbar, yang dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih, kiranya Roh Kudus menolong, membuka pemikiran kami, mendatangkan hikmat, kemampuan untuk mengerti akan setiap firman-Mu. Bahkan bukan hanya tahu dan mengerti, tapi mampu melakukannya, karena kami percaya di mana firman Allah disampaikan, didengar, diterima, diimani, dan dilakukan, maka di situ akan ada perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Segala pekerjaan yang tidak datang dari Tuhan, kami usir, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan berdaulat atas hidup kami. Pimpin dari awal siaran sampai pada akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terbanglah di atas badaimu. Ke kota Rembang mencari pasir. Lewat Jogja, di mana ketemunya? Jangan bimbang, jangan khawatir. Tuhan bekerja indah pada waktunya. Kembang merekah, dahannya putus. Tiada berduri, warnanya merah. Memang indah bersama Yesus. Setiap hari kasih-Nya melimpah. Puji Tuhan, mantap, luar biasa. Cakep, oke, baik. Sahabat kreatif, para pendengar Radio Republik Indonesia Malang, dalam acara Grow in Grace, mari membaca Mazmur 103 ayat 5. Dalam Terbanglah di atas badaimu episode yang pertama, kita sudah membaca ayat ini, Mazmur 103 ayat 5. Namun mari membaca kembali bersama dengan saya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Hasrat itu keinginan, hasrat itu tujuan, hasrat itu cita-cita. Orang muda, apa cita-cita Anda? Orang muda, apa angan-anganmu untuk hari esokmu, for your future? Firman Allah berkata, Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Cita-citamu, keinginanmu, kerinduanmu untuk masa depan,
Tuhan akan berikan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan dikatakan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Luar biasa. Thanks God, terima kasih Tuhan, karena ada janji bagi Allah untuk menjamin masa muda yang sedang kami jalani. Firman Allah berkata menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita sudah belajar pada 3 kali pertemuan sebelumnya bahwa burung Raja Wali adalah kelas Aves yang termasuk dalam ordo Falconiformes dari famili Accipitridae. Selain itu merupakan burung buas pemakan daging atau karnivora. Sahabat, bukan hanya Anda saja pemakan daging, burung buas yaitu Raja Wali pun pemakan daging. Oke, rupanya sahabat, ya mereka salah satu jenis elang yang paling banyak tersebar di seluruh dunia dan dapat dijumpai berada di dataran gersang dan hutan dataran tinggi sampai kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut. Seperti apa burung Raja Wali ini? Sampai Alkitab memunculkan Raja Wali ini menjadi tipologi anak-anak Tuhan, khususnya engkau, hai orang-orang muda yang hebat, sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang, engkau orang yang hebat di dalam Tuhan. Ternyata Raja Wali ini punya daya hidup yang sangat tinggi, dan Tuhan berkata Tuhan akan memuaskan hasratmu. Siapapun engkau yang sedang mendengarkan siaran ini, siapapun engkau yang sedang bergabung dengan kami dalam Grow in Grace dari Geraha Siar Jalan Candi Panggung 58 Malang, saya mau berkata Tuhan punya rencana yang akbar bagi dirimu. Amin. Raja Wali punya daya hidup yang sangat tinggi. Tuhan berkata, Tuhan berkata, aku akan membuat masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Rupanya burung Raja Wali ini menurut penelitian, dia bisa hidup mencapai umur 70 tahun. Di dalam paruh hidupnya, dia harus pergi ke satu tempat yang sangat tinggi, di mana di sana dia mulai melewati proses yang menyakitkan, sahabat, para pendengar. Proses yang menyakitkan di mana dia mulai berganti paruh, dia mulai berganti kuku, dia mulai berganti bulu-bulu yang sudah tua dan berat, dan kemudian mulai dia mengalami peremajaan, dan kemudian dia mulai hidup dengan semangat yang baru, dengan stamina yang baru, mencapai cita-cita, mencapai semua pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam hidupnya sebagai burung Raja Wali yang hebat, yang luar biasa. Tuhan mau agar engkau dan saya dibaharui seperti burung Raja Wali. Ada Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang akan menjamin, memimpin, menuntun melewati proses pemulihan, pembaharuan itu. Percaya orang muda, latar belakangmu itu bukan menjadi masalah. Keterbatasanmu itu bukan menjadi masalah. Lingkungan keluarga yang minim, sarana, fasilitas itu bukan masalah. Selama engkau ada di dalam tangan Allah yang tepat, di dalam tangan Yesus, maka engkau pasti akan dibaharui. Karena Allah sendiri sudah berjanji. Raja Wali itu terbang di atas badai. Satu-satunya burung yang menggunakan badai menjadi tenaga potensi bagi dia untuk naik terbang lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang, burung Raja Wali Tuhan pakai, firman Allah pakai untuk menjadi tipologi engkau, anak-anak Tuhan, khususnya orang-orang muda yang akan mengalami lawatan Tuhan menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan akan membaharui. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman gelap, pengalaman-pengalaman yang menakutkan, yang tidak menyenangkan, yang traumatis. Tapi saya mau berkata bahwa ketika engkau datang kembali kepada Yesus, engkau ada dalam persekutuan dengan firman dan Roh Kudus, engkau hidup dalam kebenaran firman Allah, engkau dibenarkan oleh darah Yesus, maka perhatikan masa lalumu itu tidak mempengaruhi engkau, karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang baru. Dia berkata akan membaharui hidupmu, membaharui hidupku. Dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Oleh karenanya, mari bersama dengan saya terbanglah di atas badaimu. Yang pertama kita sudah lihat, harus berani bekerja keras. Puji Tuhan, berani bekerja keras.
Jadi orang muda yang mempunyai etos kerja yang tinggi, Tuhan akan memberkati usahamu. Puji Tuhan. Yang kedua, miliki nilai plus, miliki skill, terus belajar, mengupgrade diri dalam hal leadership, kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, dalam hal kreativitas, dalam hal mampu bekerja dalam sebuah tim. Kita sudah belajar itu selama 3 minggu. Dan saat ini kita belajar yang terakhir, yaitu apa? Untuk terbang di atas badai, kita harus memiliki bobot spiritualitas. Terbanglah di atas badaimu dengan menjadi seorang yang memiliki kerohanian yang berkualitas. Para pendengar RRI Malang, sahabat kreatif, manusia kerap diukur level kecerdasannya untuk berbagai macam kebutuhan. Untuk masuk di TK pun, anak saya melewati proses screening seperti itu. Para ilmuwan pun berusaha mengungkap cara menentukan level kecerdasan seseorang. Setidaknya yang dikenal ada beberapa parameter alat ukur yang kemudian dikenal dalam dunia psikologi, yaitu saya mencatat beberapa perkembangan instrumen pengukur kecerdasan manusia. Kurang lebih pada tahun 1890 kecerdasan seseorang diukur melalui IQ. Intelligence Quotient. Konsep IQ ini ditemukan oleh Francis Galton dan selama berpuluh tahun tes IQ ini diyakini sebagai satu-satunya ukuran standar untuk mengukur kecerdasan manusia. Namun kemudian pada tahun 1983 Howard Gardner, seorang psikolog dan ahli pendidikan dari Universitas Harvard Amerika Serikat, merumuskan sebuah teori multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Dia berkata bahwa sebenarnya manusia itu kecerdasannya bukan tidak tunggal tapi jamak. Ya, tetapi jamak. Minimal dikatakan terdiri dari 9 komponen, yaitu kecerdasan matematis, linguistik, bahasa, musikal, visual, kinetis, naturalis, interpersonal, intrapersonal, dan spiritual. Pada tahun 1987, Kate Beasley mengemukakan jenis kecerdasan lain yang tak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kesuksesan seseorang, yaitu EQ, Emotional Quotient. Ini para sahabat kreatif, para pendengar, kemudian ini berkembang lagi pada tahun 1997, ditemukan lagi parameter-parameter yang berkembang, yaitu disebut sebagai spiritual quotient. Dana Zohar menemukan jenis kecerdasan baru selain IQ dan EQ, yaitu SQ, spiritual quotient. Dan dalam perkembangan berikutnya masih ada. Tetapi saat ini saya hanya ingin membatasi dengan simple, dengan sederhana 3 hal ini saja. Oke. Para pendengar RRI Malang, sahabat kreatif, dimanapun engkau dapat menjangkau siaran ini dan sedang beribadah bersama dengan kami, dikatakan bahwa manusia mempunyai kecerdasan. Ya, kecerdasan intelektual atau IQ merupakan kecerdasan kognitif, itu aktivitas berpikir yang erat kaitannya dengan kemampuan mengingat. Makanya sering kita menghafalkan, ya, menghafal, entah menghafal perkalian, menghafal pembagian, menghafal rumus-rumus math, menghafal banyak hal. Kemudian itu juga termasuk dalam hal kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk mengevaluasi, dan problem solving, memecahkan masalah. Ini semua ada di bawah payung IQ, kecerdasan kognitif, yaitu merupakan bagian dari aktivitas berpikir. Dan selama berpuluh-puluh tahun, ini diakui sebagai satu-satunya faktor penentu instrumen yang menentukan keberhasilan. Namun dengan berjalannya waktu, ternyata IQ bukan segala-galanya. Muncul kecerdasan emosional, emotional quotient atau EQ. EQ merupakan kecerdasan emosi yang erat kaitannya dengan kemampuan mengontrol perasaan diri sendiri. Karena namanya aja emosi, ya, sahabat kreatif, para pendengar.
itu orangnya emosi, Pak. Emosian artinya apa? Dia sulit untuk mengendalikan diri, perasaan yang ada di dalam dia, emosinya. Itu kecerdasan mengolah emosi ini artinya kita bisa mengontrol perasaan diri sendiri, mengenali perasaan kita, juga mengenali perasaan orang lain. Ya, orang di mana kita berinteraksi, kita dengan emotional quotient kita bisa mengenali perasaan orang lain. Kita bisa beradaptasi pada lingkungan di mana kita ada, kita bisa bekerja sama, menjalin hubungan sosial. Kita bisa ada dalam satu komunitas dengan berdisiplin, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen dan sebagainya. Ini bagian-bagian daripada payung EQ, Emotional Quotient, kecerdasan emosi. Dan dalam penelitian ditemukan bahwa ternyata EQ ini mendampingi IQ. Namun kemudian ditemukan lagi bahwa ternyata IQ dan EQ itu bukan faktor penentu segala-galanya. Ditemukanlah yang namanya kecerdasan spiritual atau spiritual quotient SQ. Ini merupakan kecerdasan jiwa seseorang yang erat kaitannya dengan kemampuan untuk mengerti dan memberi makna pada apa yang sedang dijalani dalam kehidupannya. Kalau kecerdasan intelektual, orang berpikir tentang ilmu, kognitif. Maka dalam kecerdasan emosional, orang mulai berpikir tentang dirinya dan orang lain, lingkungannya. Namun dalam kecerdasan spiritual, maka manusia, seseorang, dia mulai berpikir, saya ada ini dari mana, untuk apa, dan saya akan pergi kemana. Artinya, dia sudah mulai berpikir, menggejalai tentang sesuatu yang tidak bersifat fana. Jadi kecerdasan SQ ini merupakan kecerdasan jiwa yang erat kaitannya dengan kemampuan untuk melakukan nilai-nilai moral, bertindak jujur, adil, menghargai, belajar mengasihi, menyayangi, belajar toleransi, belajar empati, belajar rendah hati, belajar untuk bersikap ramah. Semuanya itu dari hati, keluar dari hati. Spiritual quotient ini merupakan sumber bimbingan atau pengarahan bagi dua kecerdasan yang lainnya, yaitu IQ dan SQ. IQ, kecerdasan, menurut seorang ilmuwan berkata bahwa itu hanya berpengaruh 15%. Dan kemudian ditemukan lagi SQ. Namun diakui ternyata bahwa spiritual quotient ini mampu memaknai kehidupan sehingga seseorang dapat menjalani hidup dengan kualitas terbaik yang akan pernah dapat dia raih. Sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang, kita belajar pada malam hari ini, maksud saya pada saat ini, pagi ini, kita belajar bagaimana untuk terbang di atas badai dengan memiliki bobot spiritual. Ada orang berkata, spiritual itu nothing, itu tidak penting. Yang penting engkau cerdas, IQ. Yang penting engkau bisa memiliki hubungan dengan orang lain, familiar, punya jaringan sosial yang bagus. Ada orang berkata itu cukup, itu sudah menjamin hari esokmu. Tapi tahukah para pendengar sahabat kreatif bahwa untuk terbang di atas badai, untuk unggul menjadi seorang muda, maka kita sebenarnya perlu dan sangat membutuhkan yang namanya spiritual quotient. Oke. Puji Tuhan. Baik, sahabat kreatif para pendengar RRI Malang, manusia menerima pendidikan supaya dapat memahami sifat dari masyarakat sekitarnya. Namun sayangnya di balik sisi pendidikan terkadang
Jarang sekali kita menemukan adanya sesuatu yang mengarahkan orang pada pengenalan akan dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan sifat, pemikiran, dan potensi spiritualnya. Bahkan ketika dewasa, orang juga masih belum memahami hal-hal tersebut. Oleh karena minimnya pemahaman akan hal itu, maka seringkali orang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang atas dasar kecerdasan yang kita sebut tadi dengan IQ. Namun sekarang banyak fakta menunjukkan bahwa orang dengan kecerdasan tinggi ternyata tidak kurang yang gagal, mengalami kegagalan di dalam mencapai apa yang ingin dicapai di dalam hidupnya. Seorang yang juara kelas ternyata dalam perjalanan hidupnya tidak seperti yang dibayangkan oleh teman-temannya. Justru teman-temannya yang mungkin pernah gagal dan sebagainya, tetapi ternyata kemudian berhasil melesat, meraih pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Jawabannya, sahabat kreatif para pendengar RRI Malang, jawaban atas pertanyaan itu adalah kecerdasan spiritual. Dengar baik-baik, sahabat kreatif para pendengar RRI Malang. Kata spiritual itu dari kata Latin spiritus, berarti memberi kehidupan atau vitalitas ke dalam suatu sistem. Seorang bernama Levin, kecerdasan spiritual ditunjukkan ketika kita hidup dengan cara mengintegrasikan spiritualitas ke dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, rumus-rumus matematika itu belum cukup, belum menjamin menuju hari esok yang berhasil. Kemampuan-kemampuan nilai akademis, rapor ijazahmu itu bukan penentu 100% untuk menuju kepada kehidupan yang berhasil. Levin berkata, kecerdasan spiritual ditujukan ketika kita hidup dengan cara mengintegrasikan spiritualitas ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengar baik-baik, kita sudah belajar bagaimana untuk terbang mengatasi badai. Yang pertama, kerja keras. Yang kedua, upgrade dirimu. Dan saat ini kita sedang belajar, milikilah kecerdasan spiritual. Engkau harus menjadi orang muda yang memiliki bobot rohani. Bukan ringan-ringan bobot rohanimu. Bukan menjadi orang muda yang seperti gelombang kesana kemari tidak memiliki pendirian. Engkau harus memiliki nilai-nilai spiritual yang mantap, yang teguh, yang tertanam di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Puji Tuhan. Saya berharap, kita berharap semoga saat ini minim sekali siswa, ya, semoga saat ini, maksud saya, tidak ada lagi siswa yang minim menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam hidup sehari-hari, baik ketika dia berada di sekolah maupun setelah lulus dari lembaga pendidikan. Untuk itu nilai-nilai spiritual seperti kesopanan, kejujuran, kedisiplinan itu harus diterapkan kembali. Karena kecerdasan intelektual tidak akan sempurna, bahkan saya katakan tidak berguna satu saat jika tidak didampingi, bahkan dibekali dengan kecerdasan spiritual yang mantap. Alkitab mengilustrasikan titik akhir jalan kehidupan itu dan memberi peringatan terhadap jalan materialistis yang hanya mampu melihat dalam jangka pendek. Karena apa, sahabat kreatif para pendengar RRI Malang? Yang kelihatan ini sementara, 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Jadi apa yang sementara kita jalani, kita tekuni ini, hal-hal yang bersifat fisikal, itu sementara. Tetapi kita harus memiliki bobot spiritual, kecerdasan intelektual, sehingga kita mampu melihat, bahkan mengerti, memahami, punya pengetahuan yang mumpuni mengenai kekekalan sesuatu yang tidak kelihatan, yang kekal, yang Paulus sebutkan dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Allah selalu mengajar, Allah selalu mendidik kita. Amin. Sahabat kreatif para pendengar RRI Malang, kecerdasan spiritual Alkitab sebut sebagai hikmat yang datang dari Tuhan. Hikmat, kecerdasan spiritual itu datang melalui penyataan oleh Roh Allah. Roh Allah yang kemudian mengajarkan kita mengenai kebenaran, yang mulai mengungkapkan kebenaran rohani di dalam hidup kita. Manusia
Tanpa roh tidak menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu adalah kebodohan baginya. Manusia daging sarkinos tidak dapat memahami hal-hal rohani. Karena hal-hal itu hanya dapat dipahami secara rohani. Sekalipun engkau bergelar banyak, tapi ketika engkau tidak memiliki roh Allah di dalammu, engkau tidak akan pernah dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud oleh kebenaran-kebenaran di dalam firman Allah. Roh Kudus memberi iluminasi terkait hal yang tidak dapat terpahami. Oleh karena itulah kecerdasan spiritual sangat penting dalam keberadaan manusia. Ada orang ketika dia belum belajar, dia bukan apa-apa, dia tidak bergelar, dia begitu mudah untuk mempercayai Allah. Tetapi ketika dia mulai dibekali dengan ilmu, jenjang akademis meningkat, dia mulai dicekoki dengan filsafat, dengan pemikiran-pemikiran humanisme dan sebagainya, dan mulai menyampingkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Pada satu titik dia berkata Tuhan tidak ada. Ateis. Sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang, sebuah literatur ternyata juga menemukan korelasi positif antara spiritualitas dan kesehatan. Studi-studi tersebut menemukan bahwa secara umum semakin tinggi ukuran spiritualitas, religiusitas, dan hal-hal yang bernilai spiritual dalam diri seseorang, maka itu berkorelasi dengan kesehatan, menyebabkan semakin baiknya kesehatan. Artinya mental kita pun menjadi baik. Amin. Amin. Mental kita menjadi baik, kerohanian kita menjadi baik, tubuh kita pun terdampak menjadi baik. Ketika roh kita hidup, kita memiliki spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Roh kita hidup, kita punya hubungan yang baik dengan Allah, kita tinggal dalam persekutuan dengan Allah, kita bertumbuh dalam kebenaran, maka itu berpengaruh ke jiwa kita. Berpengaruh ke jiwa kita. Kita mengerti Allah, kita bisa mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang baik dan menolak hal-hal yang tidak baik. Dan kemudian pada gilirannya roh yang baik, jiwa yang baik itu kemudian mempengaruhi, berefek, berdampak kepada tubuh yang baik, yang sehat. Amin. Ada orang berkata, mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Apakah itu benar? Coba kita berpikir. Saya melihat ada beberapa orang yang saya temukan di jalan, orang-orang yang kehilangan akal sehat. Mereka berjalan tidak memakai sandal, tidak memakai sepatu, mereka tertawa-tertawa. Itu jiwanya sakit. Tetapi tubuh mereka kuat. Tubuh mereka kuat. Jadi tidak selalu benar menurut saya. Yang benar adalah ketika roh kita sehat, kita memiliki nilai spiritual, ya, sahabat kreatif, para pendengar, SQ itu kita miliki, kita hidup dan dihidupkan oleh roh Allah dalam persekutuan yang baik dengan Allah, roh kita hidup, maka pengaruh ke jiwa kita. Dan itu akan berpengaruh kepada tubuh kita yang dari dalam akan mempengaruhi yang di luar. Amin. Amin. Alkitab bicara mengenai hikmat. Kalau engkau mau belajar terbang mengatasi badaimu, saudara dan saya harus perlu untuk memiliki hikmat Tuhan di hari-hari yang sukar ini. Hikmat Tuhan itu bukan ngakali orang. Ya, dengar baik-baik. Hikmat Tuhan itu bukan untuk ngakali orang. Hikmat Tuhan itu bukan akal-akalan, bukan. Hikmat Tuhan itu sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus, sesuatu yang memberkati karena diberkati oleh Tuhan. Orang yang tidak memiliki hikmat atau kebijaksanaan hari-hari ini akan semakin mementingkan diri sendiri. Dan orang-orang seperti ini yang tidak memiliki hikmat Allah akan menghancurkan komunitas di mana dia ada. Dengar baik-baik.
Roma 1 ayat 28. Mari sahabat kreatif kita baca ayat ini. Roma 1 ayat 28. Para pendengar RRI Malang. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, memfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Betapa mengerikan ketika satu generasi kehilangan hikmat Allah, spiritual quotientnya 0, kognitif 100, namun kecerdasan spiritual nihil. Dunia akan hancur cepat atau lambat. Sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang, terbanglah di atas badaimu. Mari milikilah manusia spiritual yang hidup di hadapan Tuhan. Jadilah manusia spiritual. Milikilah spiritual quotient, kepintaran tanpa keimanan menuju penghancuran. Amin. Amin. Para pendengar RRI Malang, sahabat kreatif, ada sebuah humor saya baca. Pada suatu hari ada seorang anak, ya katakan saja namanya Eki. Eki ini dari pagi mondar-mandir di depan rumahnya. Ternyata Eki sedang menunggu penjual es cendol, Bang Kiki. Saat Bang Kiki tukang es cendol datang, si anak kecil ini Eki lekas-lekas berlari menghampiri Bang Kiki si tukang cendol. Sang anak Eki itu pun bertanya, "Bang, Mang, es cendolnya 11 berapa, Mang?" Kata Mang Kiki, 1.500 dek. Kemudian kata si Eki, dia bertanya lagi, "Oh 1.500. Mang, kalau setetes berapa, Mang?" Terus kata si tukang cendol Mang Kiki, Dek, kalau setetes sih gratis, Dek." Kemudian dengan begitu ringannya, dengan senyum-senyum, dengan penuh rencana, maka Eki pun berkata, "Mang, kalau gitu tolong dong, Mang, gelas saya ditetesin es cendol sampai penuh ya, Mang." Gelasnya ditetesin es cendol sampai penuh, ya. Ini akal untuk mengakali. Ini akal-akalan, kreatif, pintar, tapi untuk hal yang tidak baik. Sahabat kreatif, para pendengar, mungkin kita senyum tertawa mendengar humor ini, tapi dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kepintaran tanpa keimanan mampu membuat seseorang menghancurkan komunitas, bahkan dunia di mana dia ada. Kepintaran tanpa keimanan menuju penghancuran. Tetapi orang muda yang akan terbang mengatasi badai, mengatasi masalah, menghadapi tantangan, pergumulan hidup, persoalan masalah, engkau harus memiliki bobot iman yang memadai. Jadi orang muda yang rohani di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya membaca kisah Einstein pada tahun 1920-an. Dia tinggal di Berlin bersama dengan seorang temannya, Szilard, ahli fisika Hungaria. Mereka mengembangkan lemari pendingin yang efisien energi. Tapi produk itu tidak pernah dipasarkan. Tetapi gagasan keduanya menjadi salah satu prinsip dasar pengembangan bom atom saat Perang Dunia Kedua. Nah, pada tahun 1933 ketika Hitler menguasai Jerman, Szilard menemukan reaksi rantai nuklir, proses yang melepaskan energi yang terkunci dalam atom untuk menciptakan ledakan dahsyat. Szilard yakin ilmuwan Jerman akan memanfaatkan perkembangan terbaru ini untuk membuat senjata nuklir. Maka Szilard ini dia cepat-cepat datang kepada Albert Einstein. Dia berkata, "Albert, tolong kamu ingatkan pemerintahan Amerika Serikat kala itu Presiden Franklin Delano Roosevelt." Einstein terkejut. Begitu dia tahu bahwa teori relativitas khusus yang dia gagas menjadi prinsip kerja bom atom, maka dia cepat-cepat menulis surat pada Presiden Roosevelt untuk berhati-hati. Sebab ada kemungkinan Jerman akan menciptakan bom nuklir.
Maka kemudian sang presiden segera membentuk komite penasihat uranium yang saya baca menjadi cikal bakal Manhattan Project, kelompok ilmuwan yang menciptakan bom atom dan selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Ketika kepintaran tanpa keimanan itu akan menuju penghancuran dan kehancuran. Sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang, hikmat ini kita butuhkan. Hikmat membuat seseorang terbuka untuk belajar dari kesalahan. Dan hikmat ini kita peroleh melalui pembelajaran Alkitab. Makanya iman bertumbuh ketika kita belajar membaca Alkitab. Kalau engkau mau mengatasi badai hidup, engkau perlu energi. Engkau perlu kekuatan untuk mengatasi badai masalah. Dari mana engkau mendapat kekuatan itu? Dari mana engkau dapat energi itu? Ketika engkau memiliki perkataan-perkataan Allah yang menghidupkan. Yaitu ketika engkau membaca firman Allah. Orang muda yang memiliki kandungan firman Allah yang memadai, maka orang itu akan memiliki hikmat dari Allah. Dan orang muda seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh dunia pada hari-hari ini. Terbang di atas badai. Engkau akan dimampukan ketika engkau memiliki spiritual quotient. Dan itu kita mulai menerima itu ilham hikmat dari Allah ketika kita mulai mempelajari firman Allah. Dan kemudian kita juga merenungkan dalam satu bentuk refleksi, perenungan. Apa yang sudah kita baca, kita renungkan. Kemudian kita mulai bertanya, what should I do? What the Bible say? And next, what should I do? Apa yang Allah katakan? Apa yang firman Allah katakan? Dan kemudian apa yang harus saya lakukan? Itu refleksi. Kita terus merenungkan dan merenungkan. Kita akan memperoleh hikmat dengan cara-cara seperti ini. Dan engkau sahabat kreatif para pendengar RRI Malang, engkau akan punya kekuatan, engkau akan tampil beda dibandingkan orang lain. Karena engkau mempunyai kekuatan spiritual di dalam dirimu. Dan bagaimana caranya untuk kita memperoleh hikmat selain dengan pembelajaran Alkitab, kita mengadakan upaya refleksi dan sebagainya. Kita juga berdoa. Ini sangat penting sahabat kreatif para pendengar RRI Malang. Berdoa. Waktu engkau berdoa, engkau ada dalam selimut ilahi. Ketika engkau berdoa, engkau masuk dalam secret chamber. Ketika engkau berdoa, engkau masuk dalam atmosfernya Allah. Dan di situ engkau diubahkan, engkau dilengkapi, engkau dikuatkan, engkau dimampukan. Engkau menjadi seorang hero, menjadi pahlawan. Ketika engkau masuk dalam doa menjumpai Allah. Hikmat kita peroleh lewat doa. Ingat Daniel? Sahabat, ingat Daniel? Ketika sang raja bermimpi, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan mimpinya, maka semua orang terancam dibunuh. Raja bermimpi, tapi dia sendiri tidak tahu apa yang dia mimpikan, Nebukadnezar. Ternyata dia bermimpi sebuah patung dan ada sebuah batu yang jatuh dan menghancurkan patung itu. Semua orang pintar di Babel tidak dapat menjelaskan arti mimpi itu. Mereka terancam dibunuh. Tapi kemudian Daniel berkata, beri kami kesempatan. Kami akan bertanya kepada Allah yang maha besar. Allah kami yang maha tinggi. Perhatikan sahabat kreatif para pendengar RRI Malang. Dan ketika mereka berdoa, maka Tuhan menunjukkan, menyingkapkan rahasia mimpi daripada raja. Dan dengan itulah Daniel menceritakan mimpi dan makna mimpi raja. Sehingga mereka luput dari kematian. Dengar baik-baik. Ketika engkau mulai berdoa, maka engkau dibekali dengan kekayaan yang datang dari Allah. Dengan hikmat Allah, engkau akan dipenuhkan itu. Puji Tuhan. Salomo
sampai sekarang dikenal menjadi orang paling kaya, pandai, dan sangat berpengaruh di bidang pemerintahan, bisnis, budaya, seni, teknologi, sosial, dan kerohanian. Karena apa? Karena Salomo memiliki hikmat yang diberi oleh Tuhan. Salomo berdoa meminta hikmat. Spiritual quotient. Salomo berdoa minta hikmat. Hikmat atau kebijaksanaan menjadi hal yang diminta, dicari, dikejar oleh Salomo. Dan Allah mengabulkannya. Dengar baik-baik. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 mulai saya baca. Ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan. Ini perkataan Tuhan, ini jawaban Tuhan. Ayat 9 doa permintaan daripada Salomo. Dan ayat 12 suara jawaban daripada Tuhan. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dengar baik-baik. Berdoa orang-orang muda, sahabat kreatif. Berdoa, berdoa dan berdoa. Hikmat diperoleh melalui pembelajaran Alkitab. Melalui refleksi, melalui doa. Dan tentu saja kita mulai mengambil keputusan untuk mewujudkan firman Allah itu dalam perilaku sehari-hari. Menjadi seorang muda yang berkualitas di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Para pendengar RRI Malang Sahabat Kreatif, Daud, contoh Daud, menarik, sangat menarik untuk diulas, dijadikan sebagai satu keteladanan. Siapa Daud? Kalau saudara baca Daud dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12, Daud itu bukan something, Daud itu nothing. Dia tidak ada beda dengan laki-laki Yahudi seumurnya. Bahkan firman Allah berkata dia kemerah-merahan, matanya indah, elok parasnya. Artinya seorang muda yang ya mungkin orang berkata lihat parasnya masih seorang kanak-kanak lah, remaja lah, apa yang bisa diandalkan. Tapi kita bisa bayangkan bagaimana Daud sekalipun penampilan luar seperti itu tidak menjadi seorang yang istimewa, tetapi ternyata dia menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar. Menurut perspektif manusia, Daud mustahil menjadi pemimpin karena umurnya masih muda, tidak punya bakat menyusun strategi perang dan sebagainya, kecuali dia bisa mengusir binatang buas yang mengancam kawanan dombanya. Namun dalam keadaan Daud seperti itu, Tuhan pernah berkata, inilah dia orang yang berkenan kepadaku. Dan Tuhan bilang kepada Samuel, urapi dia. Lihat, 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan bilang, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, kandungan hati. Itu yang Tuhan lihat. Daud lolos seleksi sehingga dia menjadi raja. Sebab Tuhan menemukan dalam hati Daud ada iman, ada kebenaran. Sekali lagi saya mau katakan, inilah spiritual quotient yang tidak dimiliki oleh 8 saudara Daud, tetapi itu ada di dalam Daud. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu sebabnya mari jadilah orang muda yang rohani, yang memiliki spiritual yang baik di dalam Tuhan. Amin. Inilah nilai plus yang dimiliki oleh Daud, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Spiritual quotient itu ada di dalam Daud, melengkapi Daud menuju masa depan yang luar biasa. Kita juga ingat mengenai Yusuf. Yusuf seorang yang punya pesona yang kuat dalam segala-galanya. Sepertinya Yusuf pemuda yang sempurna, menjadi idola semua wanita mungkin, tidak terkecuali istri Potifar, majikan Yusuf. Ya, tapi kita baca bagaimana kisah heroik dari Yusuf, seorang muda yang memiliki bobot spiritual quotient yang begitu luar biasa. Dan bobot spiritual Yusuf ini mampu mengubah kisah yang nyaris menjadi kisah penuh kemesuman, menjadi sebuah kisah penuh kekaguman. Dalam Kejadian 39 ayat 6 ini dikatakan bahwa Potifar dia menyerahkan semua kekuasaan dalam rumah kepada Yusuf kecuali istri Yusuf. Namun kemudian istri Yusuf datang dan menggodai istri Potifar. Sekali lagi, istri Potifar datang dan menggoda Yusuf. Namun Yusuf menolak. Dalam Kejadian 39 ayat 9, Yusuf berkata bahwa bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dengar baik-baik orang muda.
inilah spiritual quotient, nilai-nilai spiritual yang ada di dalam Yusuf. Terbanglah mengatasi badaimu dengan menjadi seorang yang berrohani, menjadi seorang muda yang memiliki kerohanian yang berkualitas. Yusuf dalam ayat 9 ini berstatus budak di rumah Potifar. Dia budak, ingat baik-baik, dia budak. Dia nothing. Tetapi bobot spiritual di dalam dia, spiritual quotient itu membuat dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dan perhatikan, ini poinnya, that's the point. Akhirnya Allah mengangkat Yusuf dari budak menjadi penguasa di Mesir. Oleh karena apa? Tuhan temukan ada sesuatu yang lain di dalam Yusuf, seperti Tuhan menemukan sesuatu yang lain di dalam Daud. Hari-hari ini pun Tuhan sedang mencari orang-orang muda, para sahabat kreatif pendengar RRI Malang yang memiliki nilai-nilai spiritual di dalam hatimu, yang memiliki kebenaran, yang hidup dalam kekudusan. Tuhan akan mengangkat engkau. Terbanglah di atas badaimu. Jadilah orang muda yang rohanimu berbobot. Gaya hidupmu harus berbeda dengan gaya hidup kebanyakan anak muda. Sekali lagi saya mau ingatkan, miliki gaya hidup berkualitas. Ayat terakhir dengar baik-baik. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yes, terbanglah di atas badaimu. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun. Yes, seperti Raja Wali. Terus terbang mengatasi masalahmu. Mari masa mudamu ini penuhi dengan cita-cita yang tinggi, penuhi dengan cita-cita kerinduan angan-angan yang mulia, dan Tuhan akan menggenapkan itu dalam hidupmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun bila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu, ketika engkau memiliki spiritual quotient. Sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang, sukses bukan soal umur, bukan juga soal modal besar atau bahkan pintar di kelas. Tapi sukses datang dari kerja kerasmu, motivasimu yang kuat. Bagaimana engkau mengupgrade dirimu, memiliki sikap yang baik, dan dengar baik-baik, terutama keintimanmu dengan Tuhan. Amin. Segala puji bagi nama Tuhan. Saya berdoa kiranya sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang, menjadi orang-orang muda yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan di dalam hati kami. Kami akan tinggalkan segala dosa kejahatan yang tersembunyi, yang mungkin sudah kami lakukan bertahun-tahun. Ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu. Segala belenggu ikatan dosa dipatahkan, diputuskan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan alkohol, minuman keras, perjudian, mabuk-mabukan, free sex. Yang terikat dengan porno, hal-hal yang berbau porno, baik itu video porno, tayangan-tayangan yang tidak sehat, yang tidak benar, pergaulan-pergaulan yang bebas. Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan bebaskan mereka di dalam nama Yesus, agar mereka mencapai prestasi di masa muda mereka, menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, karena Engkau baharui kekuatan mereka. Bahkan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka naik dan bukan turun. Terima kasih. Berkati negara kami, provinsi kota di mana kami tinggal. Hamba berdoa berkati pendidikan, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga dari seluruh pendengar RRI Malang sahabat kreatif. Diberkati dalam nama Yesus. Berkati presiden kami, jajaran menteri, bahkan seluruh para medis yang sedang bergerak hari-hari ini. Tuhan tolong Indonesia. Segala puji syukur bagimu. Berkatilah lembaga penyiaran RRI Malang menjadi lembaga penyiaran yang diberkati oleh Tuhan. Lembaga penyiaran Pro 2 Malang diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang sahabat kreatif, para pendengar RRI Malang, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Dari Geraha Siar Jalan Candi Panggung, saya Pendeta Ricky Latuperisa mengucapkan selamat berpisah sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.